Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Caesarani Dwi Ramawati, NPM 19144600257. A. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligent yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Inteligensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Potensi inteligensi atau kecerdasan ada beberapa macam yang dapat didefinisikan menjadi beberapa kelompok besar yaitu 1. Inteligensi verbal linguistik. 2. Inteligensi logika matematik. 3. Inteligensi visual spasial. 4. Inteligensi kinestetik tubuh. 5. Inteligensi ritme musikal. 6. Inteligensi intrapersonal. 7. Inteligensi interpersonal. Dan yang terakhir, 8. Inteligensi emosional. B. Gaya belajar dan berpikir. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing siswa merupakan individu yang unik dengan keberagamannya. Ada banyak aspek yang bisa ditinjau dari karakteristik siswa yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa menjadi acuan bagi pandangan bagi pendidik untuk bisa menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, dengan mengetahui gaya belajar dan berpikir, siswa juga bisa mengembangkan dan mengasah pengetahuan lebih dalam. Salah satu karakteristik yang bisa diperhatikan adalah tipe gaya belajar dan berpikir pada siswa. Gaya belajar dan berpikir adalah modalitas bagi setiap siswa untuk memproses informasi. Bisa juga diartikan sebagai kombinasi dari bagaimana siswa menyerap, lalu mengatur hingga mengolah informasi. Tiap individu sebenarnya tidak hanya memiliki satu gaya belajar dan berpikir. Setiap dari kita punya beberapa gaya belajar dan berpikir. Ada banyak sekali teori mengenai gaya belajar dan berpikir. Dalam hal ini akan dikerucutkan pada gaya belajar dan berpikir impulsif atau reflektif dan deep atau surface. Gaya berpikir impulsif atau reflektif juga disebut sebagai konseptual. Dalam hal ini, gaya berpikir impulsif atau reflektif mengarah pada kecenderungan siswa untuk bertindak secara cepat atau impulsif, atau membutuhkan waktu lebih untuk merespon dan merefleksikan jawaban yang tepat. Seringkali siswa yang impulsif melakukan lebih banyak kesalahan dibandingkan siswa yang reflektif. Gaya belajar deep atau surface adalah bagaimana siswa dalam pendekatannya mempelajari materi belajar. Dalam hal ini, gaya belajar deep atau surface mengenai apakah siswa mempelajari hingga memahami makna dari materi belajar ataukah hanya mempelajari apa yang mereka butuhkan saja. Menurut Howard Gardner, ada 8 jenis gaya belajar, yaitu 1. Visual, 2. Verbal, 3. Logika, 4. Auditory, 5. Sosial, 6. Intrapersonal, 7. Kinestetik, dan 8. Naturalistik. Oke, saya akan melanjutkan apa saja prinsip belajar. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak akan mungkin terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi,
maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang dia inginkan. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya mempergunakan kasana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan kegiatan psikis yang lainnya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamali, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati 2009-45, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Yang keempat, pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang ditemukan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari atas daya mengingat, mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang, dan juga apabila daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Selain itu, dengan adanya pengulangan, maka akan membentuk respons yang benar yang akan dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, pada saat belajar tidak hanya membaca dan tetapi mengajarkan soal-soal latihan, mengulang materi yang belum dipahami, dan lain-lain. Yang kelima, tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Belajar yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan ini yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh balikan penguatan bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang jelek. Yang ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri.
Contohnya pada siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individu. Ya. Apa saja komponen pembelajaran? Pengajaran atau suatu sistem artinya keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, 3. Pendidik, 4. Bahan atau materi pelajaran, 5. Pendekatan dan metode, 6. Media atau alat, 7. Sumber belajar, 8. Evaluasi. Semua komponen dalam sistem pengajaran saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. Pada dasarnya, proses pengajaran dapat terselenggara secara lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pengajaran tersebut. Cara menghadapi karakteristik siswa yang berbeda. Seorang guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan ini menjadi tantangan seorang guru untuk selalu mengupdate kemampuannya. Jadi seorang guru itu harus pintar-pintar mengatur, pintar-pintar membuat konsep pembelajaran yang baik untuk anak. Nah, pendekatan dalam memahami karakteristik peserta didik yang pertama yaitu guru harus mengajar dengan sentuhan hati, dengan lemah lembut. Jadi seorang guru itu harus ikhlas terlebih dahulu ketika mengajar. Lalu yang kedua yaitu guru lebih open minded, yaitu terbuka. Jadi guru itu bisa aktif dalam mengajar. Lalu yang ketiga yaitu jalin komunikasi dengan orang tua dalam pembinaan. Jadi dalam mengajar pun guru tidak mungkin sendiri, harus berkomunikasi dengan orang tua, karena di sekolah yang mengajar guru, tetapi yang di rumah adalah orang tua. Tipe-tipe belajar yang pertama yaitu visual. Visual ini ia lebih mengandalkan pada penglihatan. Nah, yaitu biasanya peka terhadap warna, keindahan, terus lebih sulit berbicara dengan orang. Dia lebih suka melihat gitu kan. Dia bukan menjadi pendengar yang baik, untuk bahkan gurunya pun dia tidak tertarik gitu loh. Terus lebih mudah mengingat instruksi yang tertulis baik di papan pengumuman ataupun di papan tulis. Lalu suka mencoret-coret saat ia mendengarkan orang lain. Nah, yang kedua yaitu auditory. Auditory itu ia lebih memakai pada indera pendengarannya. Jadi indera pendengarannya itu lebih aktif. Ciri-cirinya yaitu mudah memahami dialog, mudah memahami dan mengingat penjelasan guru, suka berbicara sendiri atau bersenandung. Lalu fokus pada hal yang mudah terpecah oleh suara atau keributan. Lebih suka seni musik daripada lukis, lalu suka dengan hal-hal baru, bahkan orang baru, seperti itu. Yang ketiga yaitu kinestik. Kinestik itu cenderung pada peraba, terus emosi serta pendengaran dan penglihatan, sekaligus menyerap, memahami dan mengingat informasi. Jadi menyangkut visual dan auditory. Ciri-cirinya yaitu cenderung menyentuh atau memegang dalam hampir setiap keadaan gitu.
selalu ingin bergerak, tidak bisa diam duduk manis. Lalu tempo bicaranya cenderung pelan dan banyak isyarat tangan. Menyukai jarak yang berdekatan saat berkomunikasi, menyentuh lawan bicara untuk mendapat perhatian. Sulit memahami hal-hal abstrak seperti peta, 2 dimensi, konsep. Lalu tidak memiliki gambaran geografis sehingga berada di lokasi langsung. Suka dengan kegiatan fisik seperti praktikum, percobaan, permainan, olahraga, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang kesulitan belajar dan motivasi dalam belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap mata pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar ini dapat terjadi pada waktu mata pelajaran berlangsung atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kesulitan belajar ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus atau secara berlarut-larut karena dapat berdampak buruk bagi siswa. Kesulitan belajar ini dapat diatasi sesuai gejala yang dialami oleh siswa. Ada 2 faktor umum yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri manusia, dari dalam siswa itu sendiri. Ada 3 sifat dari faktor internal ini. Yang pertama yaitu sifat kognitif. Sifat kognitif itu lebih ke ranah intelektual dan kapasitas siswa yang kurang. Sifat yang kedua itu afektif. Sifat ini lebih ke ranah sikap dan emosi yang masih stabil. Sifat yang ketiga itu fisikomotor. Sifat yang ke arah seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih ke faktor luar yang menyebabkan siswa itu sulit belajar. Contoh faktor eksternal ini seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya yang paling sangat berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa yaitu faktor lingkungan teman. Khususnya untuk siswa sekolah dasar itu sifatnya masih meniru. Siswa sekolah dasar lebih senang meniru sifat atau perlakuan temannya, mengikuti temannya dibanding orang tuanya yang mengarahkan ke lebih baik. Biasanya seperti itu. Jadi yang lebih berpengaruh itu menurut saya yaitu faktor lingkungan pertemanan. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi secara singkatnya motivasi belajar itu seperti kayak motivasi untuk memberi semangat, arahan, dukungan, support agar siswa tersebut semangat dan tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu lebih ke keinginan yang bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri. Sedangkan ekstrinsik yaitu motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya rangsang dari luar. Yang selanjutnya yaitu cara membangkitkan motivasi belajar. Cara membangkitkannya seperti memberi angka, hadiah, terus memberi hasrat untuk belajar, mengetahui hasil, memberi pujian, menumbuhkan minat belajar, dan suasana yang menyenangkan. Sekian dari kelompok kami, karena ini materi yang terakhir.
akan kami tutup. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.